Kita mulai dengan dulu, mawaddah, sakinah belakangan, itu paling gampang. Apa itu mawaddah? Sering diucapkan tapi tidak mudah untuk mempraktekannya. Mawaddah itu asalnya dari kata maddah. Maddah. Sesuatu yang terkait dengan hal fisik, materi. Fisik, materi. Uang itu maddah. Handphone itu maddah. Tampilan fisik itu maddah. Cara jalan, cara bicara, fisikal sifatnya. Kata Quran, kalau cinta, kehidupan keluarga ingin langgeng seperti konsep tadi, saling bantu, saling tolong, saling mengayomi, maka yang pertama bisa diwujudkan itu maddah dulu. Maddah, sesuatu yang terkait dengan fisik. Kalau sifat fisik ini ingin dibentuk, dimaknai dalam bentuk perhatian, cinta, maka berubah namanya dari maddah menjadi mawaddah. Di mawaddah itu rasa cinta yang lahir dari perhatian fisik, materi. Jadi kan nggak bisa dipungkiri ya, bapak dengan ibu tertarik menikah kan asalnya dari fisiknya dulu kan, fisiknya. Bapak lihat ibu cantiknya kan, jalannya, anggunnya, akhlaknya, fisikal. Ibu lihat bapak juga begitu, gantengnya, kumisnya, tegapnya, dompetnya, semua. Mawaddah, fisik. Fisik, ya betul, fisikal. Makanya kata Nabi, ciri orang ketika akan menikah itu mencari 4 hal dulu. 4 hal. Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Kenapa disebut perempuan, tidak sebaliknya ke laki-laki menikah dengan 4 hal? Tidak. Ini sama saja sebetulnya ya. Ibu cari bapak itu dengan 4 hal, bapak cari ibu pun 4 hal. Cuma kenapa disebutkan ke perempuan? Karena sifat perempuan menunggu. Menunggu, bukan mencari. Sifat umumnya. Satu, maaf, li jamaliha. Karena cantiknya, gantengnya, parasnya. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf, ini kadang-kadang sering keliru. Ada jamil, ada jamal, itu lain. Ada jamilah, ada jamalah. Kalau jamil itu pemiliknya, sifat fisikalnya. Tapi kalau jamal itu nilai keindahannya, kecantikan, kalau dikatakan inner beauty lah, dari akhlak, dari tampilan. Konon kalau paras katanya, maaf, kalau cantik itu relatif, kalau jelek itu mutlak, sama dengan ganteng begitu. Tapi ada sesuatu yang kadang saat orang tertarik itu bukan pada tampilan parasnya, bukan. Kadang-kadang orang cantiknya nilainya 10, tapi cerewetnya misalnya 11, kan gak enak juga itu. Saya beri contoh begini. Ibu, Sayyidah Khadijah dengan Zainab cantik mana? Udah pernah lihat? Why? Coba lihat Zainab dengan Khadijah cantik mana, Pak? Perhatikan ya. Zainab itu dalam riwayat disebutkan kalau dilihat itu mata sulit berkedip, wajah sukar berpaling. Saking cantiknya, Pak. Makanya Nabi ketika menikah dengan Zainab itu dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy, itu Muhammad hanya akan menikah dengan Zainab karena syahwat saja. Tapi terbukti dari Zainab ini, Masya Allah, maaf, tidak terlahir keturunan. Dan yang paling hebat, ternyata yang disebut dalam mimpi Nabi, yang disebut dalam keseharian Nabi, itu bukan Zainab, bukan pula Aisyah. Yang disebutnya Khadijah. Ingin tahu bagaimana cantiknya Khadijah? Jamalnya, bukan jamilahnya. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Satu kali Nabi di Gua Hira, itu wahyu belum turun. Setelah peristiwa Al-Alaq, wahyunya sudah turun, kan Jibril turun menyamar dalam bentuk laki-laki, dipeluk Nabi, turun Al-Alaq. Tapi Nabi belum pernah melihat bentuk Jibril yang sesungguhnya. Allah begitu turun dari Gua Hira, yang sudah naik ke Gua Hira bisa lihat ya bagaimana suasananya itu. Turun dari Gua Hira, wahyu belum turun, di pertengahan jalan tiba-tiba ada yang manggil, Muhammad. Dari kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang tidak ada orang. Ternyata lihat ke atas, Muhammad. Ada sosok pakai jubah putih, rambutnya gondrong, manggil-manggil seperti duduk itu antara langit dan bumi. Muhammad. Bapak pulang dari sini siang-siang, jam 2, gak ada orang, kan? Di depan ada yang manggil, Pak. Lihat depan gak ada, kanan kiri kosong.
Ke belakang tiba-tiba nggak ada orang. Lihat ke atas, bayangkan Pak, siang bolong, jubah putih, rambut gondrong kayak yang duduk manggil. Bagaimana reaksinya itu? Kabur. Lari ya. Masih sempat. Kalau masih sempat itu bahasa Arabnya ro'iba. Makanya kata Nabi, ro'ibtu minhu. Saya takut luar biasa sampai bulu kuduk naik, tapi masih bisa lari. Kalau sudah tidak bisa mengelak, itu bahasa Arabnya aujas. Aujas. Quran surah 51 ayat 24. Ini kisah Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan bahasa Qurannya nantang kita itu. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hei para pembaca Quran, sudah pernah dengar belum kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di malam hari? Ya. Bukan satu dua, banyak. Ya, Masya Allah. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Bayangkan Bu, Pak, jam 1:30 malam, ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka enggak? 1:30 malam, bukan 1-2 orang, banyak kan? Assalamualaikum, assalamualaikum, dibuka enggak? Sekarang taruhlah berani, dilihat dulu ya. Begitu diintip di jendela, ternyata jubah putih, rambut gondrong, ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, dibuka enggak? Nabi Ibrahim, perhatikan, tidak banyak tanya, tidak banyak berpikir, dibuka pintu, dijawab salamnya. Qala salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qaumun munkarun. Ini kok kayak orang asing, nggak kenal, bukan kompleks ini nih. Kalau orang asing berarti jalannya jauh, capek. Itu tidak banyak ditanya. Kalau kita mungkin tanya, ini dari mana, ada keperluan apa? Ini tidak. Dipersilahkan masuk, silahkan istirahat dulu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idnin samin. Karena tahu tamunya lapar, itu sampai cari makanan Pak, Bu. Bertanya pada istrinya, ya, "Mah, kita punya makanan terbaik apa malam ini?" Karena nggak ada makanan, itu masih sempat-sempatnya nyembelih anak sapi lembu, dimasak jadi gulai untuk tamunya. Masalah mulai muncul. Ketika sudah selesai, ya, faqarrabahu ilaihim, gulai sudah masak, dibawa, dihadapkan kepada tamunya. Duduk Ibrahim. Maaf, saat sedang duduk seperti ini, dilihat tamunya, kok makanan nggak disentuh? Ala ta'kulun, kok nggak dimakan-makan katanya. Diperhatikan dari atas sampai bawah, ternyata kakinya nggak napak ke lantai. Tengah malam, jubah putih, rambut gondrong, nggak nyentuh makanan, kaki nggak napak dengan lantai. Kalau bapak ibu dalam hal seperti itu, apa reaksinya? Yang itu nggak bisa lari, itu nggak bisa mengelak, sudah. Ya. Makanya bahasa Qurannya bukan ro'iba, fa'aujasa minhum khifah, aujas, maka takut luar biasa. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kata malaikat yang sedang menyamar itu, kamu jangan takut. Ya, jangan takut. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, Ibu ya, Pak, dekat dengan Allah, rajin ibadah, itu akan diturunkan malaikat menjaga kita supaya nggak banyak khawatir. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Orang yang istiqomah dalam ibadah itu dijaga malaikat, nggak khawatir dia. Saya kembalikan kepada Khadijah. Nabi lari sampai di rumah, ketuk pintu, dibuka oleh Khadijah. Yang ini yang saya sebutkan, jamalah Bu. Begitu dibuka oleh Khadijah, Khadijah belum bicara. Melihat parasnya Khadijah saja, itu setengah kegelisahannya hilang. Saking cantiknya. Setengah kegelisahannya hilang. Lalu ditarik oleh Khadijah, dibawa ke kamar. Kata Nabi, zammiluni, "Mah, tolong selimuti saya, selimuti saya." Perhatikan, Khadijah mengeluarkan kata-katanya. "Duhai suamiku sayang, engkau itu orang baik, tidak pernah punya musuh, selalu menyambung silaturahim. Yakinkan pada dirimu, saya selalu mendampingi engkau, selalu bersamamu dalam suka dan duka." Masya Allah. Itu mendengar kata-kata Khadijah, hilang semua kegelisahannya. Turun wahyu, surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Turun wahyu. Poin saya, perhatikan, jamalah yang dimaksudkan dalam hadis ini itu bukan tampilan fisik secara material, tidak, tapi akhlak, kesempurnaan, kebaikan. Ya. Ibu maaf, saya tanya dulu sebentar, istri Nabi ada berapa? Istri Nabi 9 atau 11? 11 atau 12? 12 apa 13? Tuh. Baik, tolong catat betul ya. Istri Nabi itu diizinkan oleh Allah lebih daripada 4. Karena ternyata setelah ibu keluarkan di Quran, di Sunnah,
ternyata seluruh istri Nabi itu mewakili seluruh karakteristik perempuan di muka bumi. Saya ulang ya, Nabi istrinya lebih daripada 4 diizinkan oleh Allah karena ternyata mewakili karakteristik seluruh karakter perempuan yang ada di bumi ya. Jadi ibu itu nanti tipikalnya ada, yang mirip Khadijah ada, mirip Zainab ada, mirip Aisyah ada. Istri Nabi itu dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada, Bu, sebelum menikah dengan Nabi ya. Tapi setelah menikah dengan Nabi, ya Allah, mohon maaf ya, dari yang cemburu dunia jadi cemburu akhirat. Kalau si fulanah itu bisa tahajud, dia tidak, dia akan cemburu. Dari perhitungan dunia pada akhirat ya. Tadinya uang belanja, sekarang satu kurma bagaimana bisa menjadi ibadah. Itu jamalah ya. Jamalah. Silakan. Jadi tolong dicek ya Bapak Ibu sekalian, mohon dicek. Coba sampai dengan siang ini, coba dicek saat ibu pulang, ibu mirip siapa itu ya. Apa sudah seperti Khadijah atau barangkali belum mendekati Zainab, Aisyah, Hafsah? Sempurnakan ya. Satu jamalah. Dua kata Nabi, lima liha, karena hartanya. Ini mawaddah, maddah ya. Tapi maaf, ada yang salah paham. Perempuan mencari laki-laki yang kaya supaya ingin mapan, hidupnya ingin nyaman. Saya saat di Tripoli, ada orang kedutaan mengatakan, Mas Andi, nanti kalau menikah saat ini yang penting itu bukan handsome, yang penting handphone katanya. Mawaddah, maddah, materi, fisikal ya. Tapi orang lupa, hati-hati, orang lupanya dua hal. Satu, yang dimaksud maddah mal dalam hadis ini itu bukan tampilan kaya atau miskin, bukan. Maksudnya, kalau seorang suami ingin mencari calon istri, coba cari perempuan yang bisa manage harta suaminya, menyeimbangkan keadaan pola hidupnya dengan penghasilan suaminya. Maaf Pak ya, kalau Bapak punya anak laki-laki misalnya, penghasilan 5 juta, maka maksud hadis ini jangan cari istri yang zakat malnya saja 10 juta misal. Itu gak akan nyambung. Gak nyambung. 3, saya percepat. 3, linasabiha, nasab, keturunan, latar belakang, pendidikan. Tapi yang keempat, ini yang mau saya tekankan Bu ya, Pak, akhlak lidiniha. Ini maddah yang paling penting ya, bekal yang paling utama. Lidiniha, kata Nabi, lihat perilaku keagamaannya, sopannya, tuturnya, sholatnya. Mawaddah yang dimaksudkan dalam ayat Quran ini ya, mawaddah wa ja'ala bainahum mawaddah wa rahmah. Mawaddah yang dimaksudkan perhatian fisikal, ibadahnya, sholatnya ya, bagusnya, akhlaknya, tuturnya, itu yang paling utama. Yang paling utama ya. Bapak untuk laki-laki dulu ya, karena ada bapak-bapak ini. An-Nisa 34. An-Nisa 34. Peran suami yang pertama apa di dalam Quran? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istrinya ya, bagi istrinya. Ibu, ciri khas pemimpin apa, Bu? Ciri khas pemimpin melindungi, apa lagi? Tanggung jawab, apa lagi? Ciri khas pemimpin itu yang paling dominan, tidak mau dipimpin. Itu yang pertama ya. Makanya kalau ibu mengarahkan sesuatu, jangan seperti pimpinan ya. Jangan ada 2 matahari di rumah, itu repot tuh ya. Nanti saya masuk pada bagian yang lebih rincinya ya. Yang mau saya terangkan, hati-hati, saat seorang suami dengan istri sudah menyatu, kadang-kadang suka lupa. Sebelum berumah tangga, mawadah muncul. Coba kalau sebelum menikah, pulsa dibelikan, kan? Perhatian muncul, sakit gigi aja terbang dari Kalimantan sampai ke Kelapa Gading, muncul. Setelah menikah lupa. Ya. Padahal itu bisa dimunculkan, misal, ya, saat sedang gelisah, kenapa sih bapak kalau pulang nggak beli kue yang disukai oleh istrinya? Ya. Ibu saat bapak capek nggak masakan makanan kesukaannya, itu mawaddah namanya. Ya. Tapi yang paling penting perhatian yang dimaksudkan, perhatian mawaddah dalam bentuk fisikal. Ya. Sholat, saat bapak mau sholat istrinya diajak, saat mau baca Quran istrinya diajak, tilawah sama-sama, itu mawaddah yang paling berkesan Pak, Bu. Makanya disebut pemimpin, bukan pemimpin dalam hal duniawi saja, tidak, tapi dalam spiritualnya. Mohon maafkan saya Pak kalau bahasanya kurang tepat. Bapak kalau di masjid jadi makmum, tapi di rumah jadi imam. Bagaimana bisa menjadi imam yang baik kalau tidak bisa mengimami? Saya di Garut, ini kisah nyata Bu, Pak.
saat pulang dari Panjalu di Garut pernah ada satu pertanyaan. Ustadz, ada suami istri sudah menikah, baru menikah, itu laki-lakinya jarang baca Quran. Padahal maharnya mushaf, seperangkat alat sholat plus mushaf. Tapi jarang baca Quran, Masya Allah. Yang hafal, bayangkan, sampai menikah yang hafal cuma Al-Ikhlas saja, Qul Huwallah. Sampai menikah. Saat menikah ibu mertua ingin diimami, subuh baca Al-Ikhlas, maghrib baca Al-Ikhlas karena jahar. Begitu masuk Isya, kata ibu mertuanya, ini kisahnya tadi sampaikan pada kami. Kata ibu mertua, nah, ibu ngerti kalau baca Al-Ikhlas rakaat pertama, tapi tolong yang kedua ganti ya dengan surah lain. Begitu baca waladhdallin rakaat kedua, dia tunggu agak lama, dikira ibu mertua cari ayat yang lain. Ternyata nengok ke belakang dikatakan, mah boleh nggak Qul Huwallah lagi katanya. Itu nyata ditanyakan, ya. Ustadz bagaimana hukumnya? Saya bilang pasti sholatnya batal dan dia mesti belajar. Itu mawaddah. Ya. Terakhir dan saya tutup dulu di sini, kita bacakan pertanyaan. Ya. Rahmat. Cinta pertama lahir dari mawaddah, perhatian fisik. Ya. Tapi mohon maaf, yang tadinya tinggi, tegak, tiba-tiba bisa mulai membungkuk. Yang tadinya kulitnya kencang, halus, tiba-tiba mulai keriput. Ya. Bahkan mohon maaf, awal-awal ibu, suami mau bekerja kan suka dimasakin ya. 8 jam cari resep, cari menu, dimasak-masak, sudah jadi. Kemudian tiba-tiba, mohon maaf, disampaikan pada suami jadi bekal. Di jalan, bapak menemukan orang yang belum makan selama 3 hari. Pak, mohon bantu. Bapak kasih nggak makanannya? Istri sudah masak 8 jam tuh sambil cari resep. Sudah jadi dikasih pada bapak. Di jalan ada orang 3 hari belum makan, minta. Bapak kasih nggak makanannya? Kasih. Jadi mawaddah itu masih bisa dibagi, masih bisa terbagi. Bahkan kalau orang cinta pada yang fisik saja, ketika yang fisiknya sudah tidak ada, bisa pindah itu bu, bisa pindah. Seseorang yang modal cintanya cuma mawaddah saja, bapak nikah dengan ibu karena cantiknya, cantik fisik, begitu fisik sudah berkurang itu bisa pindah. Ibu cinta pada bapak karena materi saja, dompetnya, kedudukannya, begitu sudah turun itu bisa berpindah. Ini persoalan. Karena itu yang kedua, ini yang kita akhiri bagian pertamanya, turunlah konsep rahmah. Rahmat. Tidak cukup cinta keluarga di rumah tangga dengan mawaddah saja, harus ada rahmat. Apa itu rahmat? Saya percepat. Rahmat itu perhatian yang dalam. Perhatian yang dalam. Sudah? Maaf. Perhatian yang dalam, yang lahir dari ketulusan hati. Yang lahir dari ketulusan hati, itu rahmat namanya. Tempatnya, keadaannya disebut dengan rahim. Rahim. Ibu punya rahim, bapak tidak. Kenapa tempat itu disebut dengan rahim? Mohon maaf kalau ungkapannya kurang tepat atau kurang berkenan. Karena di tempat itu ada sosok yang saking disayangnya setulus hati, ibu rela menderita, yang penting dia tenang. Miring kanan susah, kiri sulit, sakit, perlu dipijit-pijit, yang penting dia tenang. Ya. Makanya kata para sebagian ulama, kenapa bayi itu ketika lahir dia menangis? Hikmahnya karena takut tidak merasakan lagi ketentraman saat berada dalam rahim. Saking disayangnya itu. Insya Allah. Nah, kalau rumah tangga itu ingin awet, ingin bagus, maka dahulukan oleh suami terlebih dari istri, itu rahmat. Dorong dengan rahmat. Ya. Bapak mengajak ibu untuk tahajud, jangan cuma karena tanggung jawab saya, dengan rahmat, dengan sayang, tulus. Ibu mengajarkan pada ayah misalnya, dorong supaya mau berjamaah ke masjid dengan rahmat. Ya. Itu akan luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Susah untuk dibagi bu, Pak. Ya. Bagaimana caranya? Ini yang mau saya tutup. Quran surah ke-91 ayat 7-10. Dan di sini seringkali bencana di rumah tangga muncul. Karena tidak bisa rahmat dipraktekkan, jangankan 30 tahun, ada yang baru 3 bulan sudah berpisah karena hilang ini nih. Ya. Bahkan disebut oleh Quran, kalau konsep ini dipraktekkan, itu kehidupan tenang, itu luar biasa, gak banyak masalah. Yuk kita mulai. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pelan-pelan. Saya mau tulis ya, di sini nggak ada. Di sini nggak ada, saya alihkan ke sini. Lihat konsepnya bu ya, karena rahmat itu terkait dengan perasaan. Perasaan adanya di jiwa. Jiwa disebut oleh Quran dengan nafas. Nafas. Ya.
di dalam jiwa manusia itu ada dua perasaan. Takwa, sifat-sifat baik. Yang kedua fujur, dorongan pada yang tidak baik. Nama lainnya nafsu, ya. Nama lain fujur itu nafsu. Takwa terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Ini baik, ini lawannya yang tidak baik. Sekarang fokus dengan saya. Saat Allah mengatakan di jiwa kita ada potensi baik disebut dengan takwa, ya, itu wujudnya bisa macam-macam. Misal, sabar itu takwa. Di saat ada orang mencela ibu bisa sabar, peluangnya ada, karena di dalam diri kita ada takwa. Ya. Jujur itu takwa. Tawadhu, rendah hati itu takwa. Tapi saat yang bersamaan, mohon maaf, ketika sabar itu muncul, itu dibuat oleh Allah lawannya di sifat fujur. Lawan dari sabar apa? Misal, marah. Ya, marah. Jadi dalam diri kita itu ada peluang bisa sabar, tapi ada potensi juga untuk marah. Ya. Seseorang mencela kita, ibu bisa milih itu. Ya. Bisa sabar, bisa marah, silahkan. Tapi kalau ibu bisa memilih yang baik, kenapa yang buruk yang muncul? Saat Allah menciptakan jujur, dibuat lawannya. Lawannya dusta, bohong. Saat Allah menciptakan rendah hati, tawadhu, ada lawannya. Apa namanya? Sombong. Sekarang perhatikan, di sini konsepnya. Kita gagal dalam memahami ini, rumah tangga seringkali ada masalah. Lihat konsep Qurannya. Sifat ini yang fujur, yang tidak baik, ternyata diciptakan oleh Allah bukan untuk membuat manusia bermasalah, menjadi tidak baik. Tapi sifat ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi katalis, kalau dalam ilmu kimia itu, ya. Menjadi katalis, ya. Menjadi pemancing, ya, supaya melatih yang sifat baik-baik ini muncul. Ya. Sifat yang jelek diciptakan, yang kelihatan jelek, bukan ingin menjadikan kita jelek, tapi sebetulnya untuk melatih yang baik-baik ini muncul. Kalau marah tidak diciptakan, bagaimana sabar ketahuan? Kalau dusta tidak dibuat, bagaimana jujur bisa tampak, gak akan kelihatan. Nah, cara paling mudahnya kata Quran, kalau kita mendapati sifat marah itu hadir pada lawan bicara kita, maka pahami, ya, posisikan sifat marah itu untuk melatih yang sabar dari kita supaya muncul. Ya. Cara gampangnya, kalau ada di depan kita marah, yakinkan marah itu dimunculkan supaya sabar saya itu muncul. Marah dicipta supaya saya sabar. Ya. Di cara cepatnya, kalau ada orang marah, kita cepat sabar. Ya. Jelas ya? Ada orang bohong, kita harus jujur. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kalau ini diterapkan dalam rumah tangga, enaknya luar biasa. Contoh, bapak pulang dari kantor, marah. Ya. Marah itu dibuat pada bapak, dititipkan, bukan ingin menjadikan bapak pemarah, bukan. Tapi untuk melatih kesabaran di ibu supaya muncul. Berbahagialah kalau suami sedang marah. Itu artinya sedang dilatih kesabaran. Ayo sebaliknya, cemberut apa lawannya? Senyum. Bapak kalau lihat ibu sedang cemberut, bapak diminta senyum. Gampang. Mah kenapa ya? Kayaknya kenal, selesai masalah. Ini kadang gak nyambung. Istri cemberut, suami marah, gak nyambung. Kenapa kamu begitu? Emang kenapa? Mulai masalah di sini. Teorinya gampang, prakteknya yang tidak mudah ya. Ustadz juga begitu, sama ya, sama. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, jarang gitu. Jarang. Oke. Saya mau berkisah, saya nanti bacakan pertanyaannya setelah ini. Ini pernah dipraktekkan oleh satu keluarga. Ini masya Allah, saya sering kisahkan ini dalam setiap sesi fikih rumah tangga. Kami punya kerabat di Karawang. Itu masya Allah, soleh, istrinya soleha, punya anak 3. Menerapkan konsep ini sampai sekarang masih nyaman. Pulang dari kantor, saya persingkat, itu suasana capek, lelah, lapar. Istri biasa begitu pulang nyambut depan rumah, cium tangannya, sudah assalamualaikum. Qadarullah masakan belum siap.
Kata suaminya, mah tolong buatkan pengganjal apa saja. Istri ke dapur dibikinkan mie, Bu. Karena saking sibuknya lupa, garam buat sayur masuk ke mie 1 sendok, diputar. Itu nyata, masukkan. Apa rasanya kira-kira? Oke. Yang menarik, kalau sudah jadi mie-nya, dibawa, disampaikan pada suami. Pak, ini buat tahan lapar dulu katanya, ganjal. Suami sudah mulai coba, ya. 1 sendokan yang pertama, saya tanya dulu, kalau bapak dalam posisi suaminya gimana Pak responnya? Bayangannya capek, lapar, lelah, dapat mie asin itu gimana tuh? Mama, wah tuh, udah luar biasa ya. Perhatikan, tadi asin mie-nya kan, asin lawannya apa? Manis. Maka keluarlah ucapan yang sangat manis. Ma, sini sayang. Anak 3 masih panggil sayang. Datang. Saat datang, apa kata suaminya? Lama rasanya nggak makan berdua ya. Sini, duduk samping papa. Ibu kalau dibegitukan tuh sama suami gimana rasanya? Belum selesai, ini nyata. Ya, belum selesai. Kata suaminya, sini papa suapin. 3. Masya Allah. Begitu disuapi, istrinya sudah tenang-tenang, senyum-senyum. Ternyata tahu minyak asin. Bukan tertawa, tapi jatuh bersujud di kaki suaminya nangis. Bapak, mama nggak sengaja katanya. Tapi suaminya bagus sekali, manis sekali perilakunya. Mama jangan begitu bangun. Papa kan cuma bilang lama rasanya nggak makan berdua katanya. Ibu tahu nggak, Pak? Tadinya lapar yang hadir capek hilang seketika gara-gara persoalan mie asin. Hilang laparnya, masak berdua di dapur, cinta tumbuh bersemi sudah. Enak itu, nyaman. Kalau konsep ini diterapkan, yang kecil-kecil nggak akan diperbesar, yang besar jadi kecil. Seringkali kan persoalan muncul karena cara pandang saja, Pak. Ibu mau kondangan, bawa pakaian 2. Pak, mana yang bagus ya? Yang hijau atau yang merah? Nanya pada kita jawab, kayaknya yang hijau deh, Mas. Masa sih kayaknya merah deh. Katanya nanya, kita jawab masih protes juga. Begitu keluar pakai kuning, Pak. Kan luar biasa itu. Ya, kita sudah komentari kan, itu kan persoalan ya. Baik, saya cukupkan dulu untuk materi, saya bacakan dulu ya, sebentar.